Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Manajer Kebun Rumbia 1, Bapak Manajer Kebun Sungai 2, kemudian Bapak-bapak manajer-manajer kebun-kebun tetangga, Kebun Rumbia 2 dan yang lainnya. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, yang beliau ini saya lihat selalu aktif turun ke tengah-tengah masyarakat, terutama di kegiatan-kegiatan hari-hari besar agama Islam. Yang terhormat Bapak-bapak para askep, para asisten, para mudim, para ustadz-ustadz kita, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Kebun Rumbia 1, adik-adik kami, pemuda, pemudi, remaja-remaji Islam. Mohon maaf, lupa tadi ibu penghulu yang kami hormati, anak-anak kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui, mulai baca Quran, kata-kata sambutan, berjanji dan marhaban. Tanpa terasa sekarang jam sudah menunjukkan pukul 21:22 waktu Indonesia bagian Rumbia 1. Saya kira malam ini kita ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Saya juga nggak mau ikan kakap, ikan lele, nanti kebanyakan cakap malah bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan sembilang, kalau udah cair aku pun pulang.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama saya perlu sampaikan, malam ini acara kita penyambutan maulidnya Nabi. Karena hari H Maulid belum masuk. Hari H-nya akan jatuh tanggal 28 September yang akan datang. Tapi saya berharap ini jangan dibesar-besarkan, jangan jadi masalah. Penyakit kita hari ini umat Islam, kita suka mempermasalahkan yang sebenarnya nggak penting dimasalahkan, sehingga akhirnya dapat mengancam silaturahmi kita. Ini belakangan ini saya tengok makin banyak paham-paham, ada yang memang merusak paham Islam, ada yang memecah belah umat Islam. Kemarin masih segar dalam ingatan kita kasus pesantren Zaitun, yang ajaran dari pemimpinnya kita lihat mulai aneh-aneh. Sekarang lagi ditangkap, sedang diproses secara hukum. Di Langkat ada pula satu jamaah pengajian, mereka kalau sholat jamaah imamnya perempuan. Di daerah Canggang imamnya wedok, jemaah lanang. Taroso memang pau iki wong iki. Rasaku selama iki imam lanang ae pun wong lanang payah khusyuk. Iki menek wong wedok jadi imam nungging-nungging nang ngarep wong lanang. Kan pau iku jenenge iku. Sekarang ini aneh-aneh memang. Belakangan ini asal muncul nabi-nabi baru, pengikutnya pun ada aja. Indonesia ini kadang-kadang lucu gitu. Pangsa pasarnya untuk nabi-nabi palsu bagus di Indonesia ini. Dulu ada Lia Eden, ya pengikutnya banyak. Dulu ada Ahmad Musadek, ngaku dapat wahyu di Bogor, guru olahraga. Ya pengikutnya banyak, ngaku nabi ke-26. Belakangan di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah ada yang ngaku nabi, namanya Ngadimin. Aku dari nama aja pun udah nggak selera, aku terus terang, minta maaf lah. Kalau Nabi Muhammad kan enak kita dengar selawatnya itu, ya Habibi ya Muhammad, koyoke resep nang itu. Kalau itu coba ya Habibi ya Ngadimin, kayaknya nggak selera lah. Aneh-aneh aja sekarang ini. Bu, belakangan ada yang punya paham, lebih bagus nggak usah sholat dulu kalau belum bisa khusyuk. Jangan didengar itu kalau ada masuk kemari. Kalau mau nunggu khusyuk betul, kapan kita sholat? Dan khusyuk itu pengertiannya apa coba? Pak, katanya ada yang bilang kalau orang sholat khusyuk itu dia udah nggak tahu apa-apa. Ya kalau ada orang sholat katanya khusyuk nggak tahu apa-apa, itu bukan khusyuk, itu ngantuk. Mana ada orang sholat nggak tahu apa-apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, sedangkan kita aja waktu sholat ada ular melintas di depan kita, ajaran fikih, hentikan sholatmu, bunuh ularnya. Lanjutkan sholatnya. Artinya apa? Berarti waktu sholat kalau ular nampak kan kita tahu. Ya bahayalah kalau kita sholat saking khusyuknya udah nggak tahu lagi ada ular di muka, ada gempa udah nggak tahu lagi, bahaya itu. Sedangkan kita aja kalau sholat ada yang manggil assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah, kita kasih tahu dia kita sedang sholat. Ibu pun jangan sok paten, nanti lagi sholat, tahu-tahu ular lewat, ibu tengoki aja. Ular yang ngadeg, riko pun mekeroh juga gini. Wis bar sholat ambali teles, nguyu nang celono podoan. Hentikan sholatnya. Mana ada pula orang sholat terus katanya khusyuk, nggak tahu apa-apa. Yang dimaksud khusyuk itu apa Ustaz? Itma'anna, sholatnya tenang, fokus. Pak, tapi payah kali sholat khusyuk itu. Kenapa?
Asal udah mulai sholat takbiratul ihram, yang ganggu tuh perasaannya ada aja. Disitulah kita harus paham, sholat itu memang perang. Mulai takbiratul ihram, iblis sudah bertekad, aku harus rusak sholat orang ini. Makanya kadang-kadang sebelum sholat nyari dompet gak dapet. Bisanya pas sujud rakaat ketiga kok dapet. Pau tenan kan lagi sorban kalau la ilaha illallah, dapatnya pas sholat lagi. Kadang-kadang lagi sholat bisa gara-gara ikan 3 ekor rusak sholatnya. Udah bagus ini khusyuk, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, tahu-tahu wajannya jatuh deng mal. Iya kan, aku jangan asal istagfirullah bisa walad dolin, amin, mampus lagi entek layu waktu lu kayak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi tonggo pun gue kucing gak diurus ya koyo ngene iki lah. Allahu akbar, ya Allah liman hamidah, kalah cepet entek layu wak nang duri iki, mampus lagi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Minyak larang apa larang ya larang entek pula lah telu mau ja ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah, dengan duit kucing diurus kena apa? Nek koyo ngene iki lah nggak ngurus iki. Tahu-tahu udah selesai. Assalamualaikum. Nggak ada lagi pakai zikir, langsung ke dapur delok memburi. Tekan buri delok kan tek tenan mampus. Kok sayangan sama ikannya daripada yang ngasih rezeki beli ikan. Masa cuman gara-gara ikan 3 ekor yang ngasih rezeki kita tinggalkan. Itulah yang namanya nggak khusyuk tadi. Bu, terus belajar macam mana dapatkan khusyuk. Jangan tinggalkan sholat. Khusyuk itu tinggal kemampuan kita masing-masing. Belakangan ada pula pengajian di daerah Binjai sana Langkat. Katanya Bapak Ibu nggak perlu sholat. Dia pakai dalil. Wa aqimus sholah li zikri. Dirikanlah sholat agar kau ingat kepadaku. Jadi kalau tujuan sholat supaya ingat, ya wes, yang penting ingat. Nggak sholat pun nggak apa-apa. Nah itulah paham iling. Orang tuh yang penting zikir. Loh kalau perkara zikir, orang paling hebat zikirnya Nabi Muhammad. Tapi sampai meninggal Nabi tetap sholat. Jangan ada yang tinggalkan sholat. Tapi alhamdulillah lah, saya pun udah dapat info di Kebun Rumbia 1 ini luar biasa. Masjid-masjid kita tiap waktu sholat penuh, apalagi subuh itu sampai keluar-luar selopnya aku dengar. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan lah, insya Allah berkahlah kebun kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi jangan dibesar-besarkan. Maulid ini peringatan di Aceh, orang tuh ngerayakan Maulid 3 bulan Bu. Ada Maulid 1, Maulid 2, Maulid 3, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Saya sampai bulan 11 nanti masih ngisi di Aceh. Jadi kalau yang tinggal seminggu lagi aja nggak ada, kalau yang tinggal seminggu yang 3 bulan aja pun nggak ada masalah. Kenapa yang tinggal seminggu lagi mesti kita permasalahkan? Ini sifatnya hanya bagaimana mengambil hikmah dari acara Maulid itu. Ya, ini kadang-kadang ada lagi paham sikit-sikit haram. Wirid haram, kunut haram. Lah belakangan ada yang bilang maulid haram Bu. Kan nyari masalah itu. Apa nggak nyari masalah? Kalau dia bilang maulid haram, orang terpengaruh. Tahun depan nggak ada lagi maulid. Apa nggak kami Ustadz kehilangan job? Boleh masalah. Nah aku Israel tak tegak tenan wong itu. Boleh masalah. Ayo. Ada yang bilang wirid haram. Loh di mana salahnya orang wirid? Orang wirid yang dibaca Yasin kok. Yang dibaca Yasin. Yasin itu jantung Quran. Apa ada orang wirid baca erek-erek? Kalau ada orang wirid baca erek-erek, saya orang pertama mengharamkan wirid. Yang dibaca tahtim, pangkal Baqarah, akhir Baqarah, Asmaul Husna. Walaupun udah 27 tahun wirid nggak apal-apal. Karena pertama nih mantep kabeh, nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Yang ajab kena yang ujung.
Al-wadudul majidul ba'isus syahidul haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum wajidul majidu wajidu anu 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 basir. Paling penting kan yang basir wae. Tahlil, orang wirid udah bagus ya tahlilnya, sesuai hadis afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Malah kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Salah satu latihan untuk biasakan la ilaha illallah, wirid. La ilaha illallah. Walaupun ku tengok bapak-bapak sama mama-mama udah beda itu. Cuman yang lebih konsisten mama-mama. Kalau bapak-bapak ku tengok nggak konsisten gitu. Kalau mama-mama itu kan Abdullah dikiri maklam annahu la ilaha illallah. Yang lain pun nyaut. Cici, tenan aku ndelok ngene kae. Sok lembut, wedi tenan kinjone rusak. Ekonya kurangi sikit bang. Eko. La ilaha illallah hayyul mawjud. Ya mama-mama kan ngono. La ilaha illallah hayyul maqsud. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mama-mama gitu dia, cuman dari awal sampai akhir gitu terus. Kalau bapak-bapak kan enggak. Pembukaannya aja udah serem tuh. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang lain nyaut. Boh apa yang dibocol, yang penting anggaran yang suara nih aja lah. La ilaha illallah. Kaya harimau arek nerekem gak? La ilaha illallah. Pertamanya itu bagus gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman nanti di tengah ada masuk giginya, gigi dua. Sekarang illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gigi tiga, lalallah, lalallah. Apa yang dibocor. Lah orang wirid zikirnya udah betul. Maka kata Nabi, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Salah satu latihannya wirid seminggu sekali. Setelah subuh zikir la ilaha illallah. Habis maghrib la ilaha illallah. Tahajud la ilaha illallah. Duha la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah melekat di telinga kita, melekat di lidah kita, melekat di kolbu kita. Ketika sakaratul maut, walaupun gak ada yang membisikkan kita, karena sudah tertancap di kolbu, Allah yang bimbing dia. La ilaha illallah. Tapi kalau hidup nggak pernah zikir la ilaha illallah, jangan harap lah, nggak akan mungkin. Dari mana jalannya? Kalau hidup nggak mencintai kalimat la ilaha illallah, dari mana jalannya dia ninggal mau ngucap la ilaha illallah? Orang katanya waktu kita mau ninggal, apa yang paling kita cintai itu yang datang. Macam di Rampah itu penyanyi keyboard mak lampiring zaman dulu itu, rupanya kena kanker payudara bu. Mau ninggal setengah mampus orang bisikinya, dipanggil ustadz, dibisiki, ayo kak, la ilaha illallah. Wah, ustadznya pun kewedannya dah. Rupanya panas kupingnya itu pak.
Diulangi lagi, la ilaha illallah. Panas mungkin kupingnya. Udah 7 kali baru nyamber bu, itu pun belok juga. La ilaha illallah, la 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 la. Ustadznya pun kontak, dayung perahu di dayung, mau ninggal duet pula terakhir dua-dua di situ. Kalau kursi kayak gini duduk macam Kanjeng Dimas. Aku minta kursi plastik aja maksudku. Aku bilang sama panitia, Dik kursi plastik aja, ndadak pergi ke rumah entah siapa ngambil kursi ini lagi. Kurang kerjaan. Jadi ibu-ibu dirahmati Allah. Orang enak gampang kok, maksudnya mau menghormati maksudnya. Cuman kalau udah di situ bu, saya kalau udah duduk kursi empuk payah menyat. Pak aku nggak bali-bali apa nggak anjeli wis kangen nang omah pikir. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di mana salahnya orang wirid coba? Doanya doa arwah, doa tetap iman. Oh Pak, jadi zikir itu harus la ilaha illallah? Bukan, yang paling abdol la ilaha illallah. Oh jadi zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallahnya itu tahlil. Subhanallah Pak, tasbih. Alhamdulillah Pak, tahmid. Allahu Akbar Pak, takbir. Itu lapas zikir, bukan zikir. Bedakan lapas sama zikirnya. Zikir pekerjaannya, lapas itu kalimat yang dibacakan dalam pekerjaan itu. Kayak orang sholat, usolli fardul maghribi salasa rokaatin makmuman lillahi ta'ala, itu niat atau lapas niat? Lapas, niat itu yang dari dalam sini. Makanya orang Muhammadiyah mana pakai usolli, karena bagi mereka niat itu kerja rukun kolbiyah, rukun hati yang bekerja hati. Jadi kenapa orang pakai usolli Pak? Mengokohkan, mentaukidkan niat yang di dalam hati, lidah menuntun hati untuk mendudukkan niat itu. Sama dengan la ilaha illallah, yang paling penting yang di sininya. Banyak juga mama-mama wirid zikir la ilaha illallah, tapi hatinya belum tentu bersama Allah. Ada yang megang buku Yasin, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la kuwi sudah anak wingi la ilaha setengah 4 ya illallah. Ada yang wirid nampak kawannya terlambat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang wirid bawa anak, la ilaha illallah, jangan ngelitis, la ilaha marah ustaz, nanti marah ustaz, la ilaha, gue bandel tenang gue bapakmu, la ilaha. Ada yang gayanya merem macam husu kali, la ilaha illallah. Nang dapur wong mecai kerupuk, kerepak kerepuk, illallah, batin koyo lontong pecel iki, la ilaha illallah. Orang nyirami kuah tercium, oh mie rebus iki, lah. Macam mana zikirnya mau jadi benteng sama dia coba? Dah, doa wirid, doa arwah, doa selamat, doa tetap iman. Di wirid ada sedekah, yang punya rumah mengeluarkan makanan. Di wirid panggil guru, ada tausiah, ada ceramah. Di wirid ada juga silaturahmi. Di wirid ada uang persatuan. Ada yang sakit, keluarkan uang kas. Ada yang meninggal, keluarkan uang kas. Betul nggak Bu? Bu, wis kowe nek ling ngurus, rek delok kene wae, keter tenan. Wong enek mamake kok keter delok irono. Aku wis nyocot nang kene setengah mampus, rek delok irono.
ngarai pala kadang-kadang wong gitu wong nggak ngelak nang ngarep iki. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang sakit, keluarkan uang kas wirid, betul Bu? Ada yang meninggal, keluarkan, kan bagus. Mungkin di wirid ada kawan opname satu komplek pun kita nggak tahu, di wirid kita taunya. Dan dapat kabar Ibu Ketua, ada apa? Uang atiem opname. Opname di mana? Di Bagan Batu. Lo sakit apa? Aku pun nggak tahu Ketua. Udah berapa hari? Udah ada 7 hari ku dengar. Sakitnya sakit apa sih? Katanya komplikasi Ketua, gula sama panu. Nggak, sebetulnya yang parah yang mana? Yang parah gulanya Ketua. Jadi ngapain panunya kau sebut-sebut? Ya maksudnya ya biar nampak parah Ketua. Cemana kita jenguk nggak? Ya jenguklah Ketua. Namanya anggota wirid kok. Siapa yang berangkat ya? Ya Ibu Polan ya, bisa. Ibu Polan. Ya, aku udah kemarin Ketua. Ya udah berapa orang? 6 orang. Sedep gitu. Naik apa? Udah nggak usah dibahas. Naik mobilku, kata yang satu. Mobilmu, tapi lakimu lagi tugas kebun luar. Yang nyupir siapa? Udah ada anakku, tenang. Minyaknya kayak mana? Ya minyak kelen lah. Udah motorku minyak aku lagi. Itu namanya nggak punya otak, kata dia. Berangkat rame-rame. Ibu aja lah saya rasa. Kalau kawan-kawan jenguk ibu sakit, semana perasaan ibu coba? Seneng lah. Separuh penyakit itu hilang rasanya. Walaupun yang jenguk itu nggak bawa makanan, cuman kok parah kali juga satu wiritan nggak bawa makanan. Kami udah singgah ke tukang buah Ustadz, terakhir gaduh kami malahan. Lo gaduh kenapa? Aku bilang belikan salah, tapi kata orang ini dia bebelan udah 3 hari nggak beol. Ya bawakan jeruk kenapa? Tapi asam lambungnya naik Ustadz. Ya belikan pir lah, dia diinfus loh Ustadz. Ini bolak-balik nguyuh keter. Belikan anggur dia nggak biasa Ustadz. Ini kaget mandak ninggal sisek. Ya udah, kalau nggak ada buah-buahan yang bisa dia makan, ya paling nggak belikanlah gambar buah-buahan ya. Tunjukkan sama dia, Wak, yang ini apel ya Wak, yang ini jeruk, yang ini pir Wak. Insya Allah disampluk nang raine riko. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya disitulah salah satu esensi wirid. Makanya jangan gampang kali membidah-bidahkan orang, gampang kali mengharam-haramkan apa yang dibuat orang. Ayo orang Islam cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Apalagi ini tahun-tahun politik. Jangan cuman gara-gara pilpres sama tetangga nggak cakepan. Ibu-ibu, yang lebih mahal dari cuman sekedar pilpres adalah bagaimana kita menjaga keutuhan ukhuwah umat Islam di kampung, di kebun yang kita cintai ini. Dah, ini poin pertama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati maulidnya malam ini, tadi sudah saya bacakan ayatnya. Allah utus, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad itu terdapat suri teladan, contoh yang baik bagimu. Dengan kata lain, Nabi itu diutus sebagai model, ikutan, contoh. Makanya waktu Aisyah ditanya oleh sahabat, Aisyah, kau orang yang setiap hari hidup dengan Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang akhlak Rasul? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Bagaimana isi kandungan Quran, Nabi menerjemahkannya dalam perilaku dia sehari-hari. Maka kalau hidup mau selamat, jadikan Rasul ikutan, jadikan Rasul sebagai contoh teladan. Makanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad ketika dia mau meninggal, beliau menyampaikan di hadapan sahabat 81 hari menjelang beliau meninggal. Apa pesannya?
taraktu fikum amroini lan tadillu tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalau kalian berpegang teguh pada dua perkara ini, kalian selamat untuk selama-lamanya. Al-Quran wa sunnatan nabi, dan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Bu, Nabi ninggal nggak ada meninggalkan warisan rumah. Nabi nggak ada meninggalkan warisan kendaraan. Nabi nggak ada meninggalkan uang. Tapi yang Nabi tinggalkan warisan yang tak ternilai harganya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Quran itu warisan Nabi. Dan ibu-ibu, Quran itu dalam pandangan Islam mukjizat. Tapi kayaknya macam buku biasa aja lah Pak Ustadz. Mukjizatnya itu di mana? Orang nggak akan pernah tahu Quran itu mukjizat kalau Qurannya cuma dipajang aja di lemari. Nggak pernah dibaca, nggak pernah dicintai, nggak pernah diamalkan, nggak pernah dikaji isinya. Kalau orang nggak pernah mengkaji isi Quran, dia nggak akan pernah tahu Quran itu mukjizat. Ini kadang Quran dipajang aja di lemari, sekali dipakai istri ngelahirkan, diambil Quran, taruh di kepala bayi. Nanti Ustadz datang namu, loh ini Qurannya kok di kepala anaknya, tapi anak bayi darahnya manis Ustadz, biar nggak diganggu setan. Ngalang-ngalai jimat Mbak Marijan Quran. Di suami ninggal, ambil Quran, taruh di kepala mayat. Aku entah siapa dulu pertama ngajari kayak gitu. Heran saya, asal ada orang ninggal di kepalanya pasti ada Quran. Yang sakitnya dibaca pun enggak, anaknya ngobrol di belakang, istrinya nangis, Quran suruh jaga mayat. Terakhir mayatnya merajuk, duduk baca sendiri di situ. Yang takjiah lompat pulang semua. Kita disuruh baca Quran itu. Dan ibu-ibu, nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Kata Nabi, sinari rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Rumah yang selalu dibacakan Quran memancar nur cahaya ke langit. Dari celah-celah cahaya itulah malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Rupanya malaikat rahmat bisa diundang ke rumah kita. Bisa Ustaz? Bisa. Caranya, rajin-rajin baca Quran di rumah, rajin-rajin dirikan sholat. Kalau laki-laki sholat sunat di rumah, sholat berjamaah wajib ke masjid. Ibu-ibu, banyakkan sholat di rumah. Malaikat rahmat senang datang bertamu. Walaupun ada juga rumah orang yang orangnya rajin baca Quran, rajin sholat, malaikat tetap nggak mau datang ke rumah itu. Rumah siapa aja Ustaz? Satu rumah yang di dalam rumah itu ada anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, rumah yang di dalamnya ada orang yang lazim, selalu terbiasa meminum minuman keras. Mulai dari al-kamfutiyah, wal wiskiyah, wal brandiyah, wal birriyah, wat tofimerengiyah, sampai wat tuwaiyah. Itu kalau ada di dalam rumah itu orang yang hobi itu, malaikat nggak mau masuk ke rumah itu. Satu-satunya minuman keras yang halal dalam Islam hanya es batu, itulah cuman yang halal. Nah, kalau itu mau 13 biji pun asal tahan gigi tekanlah, halal itu. Tapi kalau yang lain tadi haram, malaikat nggak mau masuk. Terus Ustadz, rumah yang nggak mau malaikat masuk ke dalamnya, innal malaikata la tadkhulul baitam fihi kalbun wala surah. Malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada anjing sama patungnya. Malaikat nggak akan mau masuk ke rumah itu. Patung terbuat dari tanah, berbentuk satu makhluk. Kalau dia keramik, gajah, kepala, badan, kaki, semuanya ada. Belalai, cuman nyawa aja yang nggak ada. Kalau dia patung manusia, kepala, badan, kaki, semua lengkap. Ibaratnya kalau dimasukkan roh, hidup dia. Pak, kalau boneka macam mana? Boneka nggak masuk kategori patung, dia mainan.
Aisyah dinikahi Nabi umur 9 tahun, Aisyah megang-megang boneka, Nabi biarkan. Ustadz, kenapa kok Islam alergi sama patung? Identik dengan berhala. Dan satu lagi yang bikin malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah, yang rumah itu ada anjingnya. Dan yang nggak mau masuk ini Pak, malaikat rahmat. Kalau malaikat pencabut nyawa, masuk juga. 17 ekor pun anjing wawa itu tetap masuk itu. Jangankan yang punya rumah, anjing-anjingnya putus disikat Israel itu semua. Dah, ayo banyakkan baca Quran. Quran itu warisan Nabi dan dia mukjizat. Apa buktinya dia mukjizat Ustaz? Satu, Quran itu banyak ayatnya yang turun zaman Nabi, tapi pembuktiannya sekarang. Dan ternyata memang terbukti. Satu contoh, ada ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Ayat ini turun zaman Nabi, tapi peristiwanya terjadi di 2004. Itulah tsunami Aceh. Tsunami Aceh kan persis yang diceritakan di ayat ini. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila bumi sudah kami goncangkan dengan goncangan yang keras. Saya rasa semua kita masih ingat dulu sebelum tsunami yang datang gempa dulu. Bumi bergoncang. Saya seumur-umur hidup saya Bu, gempa paling dahsyat terjadi waktu mau tsunami. Jam 8 pagi. Saya lagi sama anak-anak nonton film karton. Tetangga saya kebetulan banyak orang barat. Jadi orang itu waktu kejadian gempa semuanya jerit, lindu, lindu, lindu. Orang barat kan bilangan gempa lindu. Terakhir tetangga jerit, gempa, lindu. Anak saya pun tarik keluar. Apa itu ya lindu? Wis meneng sik cocot mau metu dhisik ngomong. Rumah udah mau runtuh kok masih mau bahas lindu itu apa pula. Duduk keluar di cakro. Saya duduk, saya tengok, itulah gempa paling dahsyat. Lama, keras. Aku sampai batin, apa mau kiamat ini? Dalam hati saya. Cuman tiba-tiba aku teringat, kata Nabi kiamat Jumat kok. Ini kan Minggu, nggak mungkin ini dalam hatiku juga. Teringat juga aku waktu itu. Panik orang semua. Loh tetangga saya mama mandi Bu. Lagi mandi pagi itu. Tak semana rupanya orang jerit gempa, lindu, ditengoknya bak begoncang. Oh ibu itu pun sadar langsung keluar, untung sempat nari anduk. Sambil larilah dia maki anduk keluar alhamdulillah tepakainya anduk tadi. Yang jadi masalah sebagai keluar jongkok pula di muka aku, ini yang jadi masalah. Dalam hatiku belum hilang satu musibah, udah datang musibah satu lagi dalam hatiku. Ini baru kiamat kecil itu. Macam mana nanti kiamat sebetulnya itu? Ayat keduanya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menyembur mengeluarkan kandungan isinya. Setelah gempa berhenti, air setinggi 6 meter dengan berbagai kandungan isinya menerjang kota Banda Aceh. Akhirnya ratusan ribu nyawa melayang. Dan Bapak Ibu, ternyata rata-rata korban yang tertelan air tsunami, recovery 1 tahun mereka wajib kontrol rutin ke Adam Malik Medan untuk mengembalikan fungsi parunya. Kenapa? Karena air yang mereka minum ternyata mengandung ratusan zat kimia. Sesuai ayat Allah, bumi menyembur mengeluarkan kandungan-kandungan isinya. Ayatnya turun zaman Nabi Muhammad, kejadiannya tahun 2004. Quran selalu identik. Di Quran diceritakan surah Yunus 92, kami abadikan jasad Fir'aun sebagai tanda kekuasaan kami kepada manusia. Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa tenggelam di Lautan Merah. Itu jarak Nabi Musa sama Nabi Muhammad udah berapa ratus tahun itu. Tapi Bapak Ibu, ketika zaman Nabi Muhammad, Allah katakan kepada Rasul, kami abadikan jasad Fir'aun sampai Nabi meninggal, mayat Fir'aun yang nggak jumpa. Tapi 150 tahun sesudah Nabi Muhammad wafat, terdampar sesosok jenazah di lembah Luxor pinggiran Laut Merah di Mesir.
Setelah dibawa itu jenazah diteliti, semua ahli sepakat mengatakan inilah mayat Fir'aun yang mengejar-ngejar Musa itu. Abadi utuh sampai sekarang nggak rusak, masih disimpan di salah satu piramid yang ada di Mesir. Nanti sekali-sekali kita charter makmur lah, kita rame-rame nanti ke sana. Makanya orang yang umroh plus Mesir, salah satu yang ditengok di Mesir mayat Fir'aun. Kalau mayatnya duluan keluar baru ayatnya menerangkan, nggak ada yang aneh. Ini Quran udah ceritakan dulu 150 tahun lebih kemudian baru dibuktikan Allah keluar mayat Fir'aun yang utuh itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jangan ragukan Quran. Banyak lagi contoh-contoh lain, nggak sempat kita ngupasnya malam ini satu persatu. Pak, ada bukti lain Quran mukjizat? Ada, yang lebih konkret, lebih jelas. Apa itu Pak? Quran turun di Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi orang Aceh ada hafal Quran 30 juz. Orang Mendiling ada yang hafal Quran 30 juz, yang mereka sendiri pun nggak tahu bahasa Arab tapi bisa hafal. Orang Padang ada yang hafal Quran 30 juz. Tiap tahun diadakan MTQ nasional, seluruh provinsi mengirim hafiz 30 juz dari berbagai suku. Dia turun bahasa Arab, turunnya di Arab, tapi bisa dihafal sama orang-orang yang bukan orang Arab. Dan yang luar biasa lagi, tahun 2019 di acara lomba hafiz anak Indonesia, keluar satu orang pemenang dari Belitung. Anak itu namanya Musa, umurnya masih 6 tahun, hafal Quran 30 juz. 6 tahun, masih ragukah Anda Quran itu mukjizat? Imam Syafi'i belum genap 5 tahun, hafal Quran 30 juz. Kita rambut udah 6 warna, jangankan 30 juz, juz 30 aja pun nggak lewat-lewat. Kadang-kadang baca Watini beloknya ke Wal Asri karena simpangnya mirip. Baru sekali jadi imam. Watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq watawasau bis-sabr. Makmumnya pau, mantep kali wawa itu ahli. Nyalah pun mantep pula dibilangnya. Imamnya ruku, Allahu Akbar. Yang belakang pun ikut ruku, Allahu Akbar. Waktu ruku imamnya mikir, kayaknya salah aku baca. Aku kan tadi baca Watini kok ujungnya watawasau bil haq watawasau bis-sabr. Is mampus lah cat sini tenan ini. Aturan kan ilal ladzina amanu amilus solihati palahum kok watawa. Ya Allah, nyesel kali kayak gini baru sekali jadi imam. Yang belakang nunggui aja imam tadi mikir. Ya Allah, malu kali kayak gini. Lama-lama yang belakang nggak tahan, suwi tenan wah. Imamnya khusyuk, khusyuk. Iya mau kan Watini aturan ilal ladzina amanu amilus solih palahum lawisah tenan palahum kok watawa. Ya Allah, wak suwi tenan wak khusyuk, khusyuk. Sangkin malunya imam di mihrab ada pintu dibuka keluar bali imam. Sak masjid ruku kabeh. Enak yang bandel ngintip imamnya hilang ngomong ngeden. Pak bubar sholatnya. 6 tahun hafal Quran 30 juz. Makanya saya senang Pak Jul, saya dengar di Rumbia 1 ini udah banyak mama-mama yang hafal sampai 20 juz. Selamat Bu. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz pokat, juz belimbing. Kalau disebutkan mungkin 30 juz pun hafal juga itu mama-mama itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang nanya, Ustadz, ya kenapa kok orang bisa hafal Quran sampai sebanyak itu ayatnya Ustaz? 6.000 lebih. 30 juz 6.666 ayat, ada yang bilang 6.236 ayat. Kok bisa disimpan di dada manusia?
Allah sudah punya janji sama kita. Apa janjinya Ustaz? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang nurunkan Quran, aku yang menjaga Quran itu. Kenapa disimpannya di dada manusia sehingga orang bisa hafal? Seandainya pabrik Quran terbesar di Madinah dibom orang habis, seandainya Quran-Quran di masjid itu semuanya dibakar orang, jangan khawatir Quran hilang. Kenapa? Quran tetap disimpan di dada-dada para penghafal Al-Quran. Itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Maka bersyukurlah kalau ada orang tua yang anaknya hari ini sedang menghafal Quran. Berarti anaknya laskar Allah, penjaga Quran di muka bumi ini. Bu, kalau ada anak ibu yang mondok lagi ngapal Quran, sujud syukur. Dan saya minta tolong, ini kayak mudim kita tadi, anaknya baca Quran, hafal Quran 10 juz. Allahu Akbar. Udah lengkaplah kekayaan orang tua kalau anaknya hafal Quran. Ibu, kalau ada anak lagi ngapal Quran di pesantren, selesai sholat jangan buru-buru lipat sejadahnya. Hadiahkan dulu Fatihah untuk anak kita yang ngapal Quran itu, supaya mudah Quran masuk ke kepalanya. Karena anak yang menghafal Quran, hakikatnya dia sedang merangkai mahkota yang indah, dan nanti di padang mahsyar akan dia letakkan di kepala kedua orang tuanya. Supaya mudah ngapal, hadiahkan dia Fatihah. Kita aja kan kalau doakan orang tua meninggal, awali dulu dengan Fatihah. Fatihah itu pembuka segala kesulitan. Kalau ada kita mau berdoa nggak dikabul-kabulkan Allah, banyakkan Fatihah. Pak Ustadz, ini doakan kawan sedang sakit, awali Fatihah. Pak Ustadz, kalau kita mau doakan supaya perusahaan ini, Pak Ustadz, jangan banyak kali gangguan-gangguan, ayo selesai sholat hadiahkan Fatihah. Pak Ustadz, kalau suami main cewek aja kerjanya Pak Ustadz, itu nggak bisa Fatihah, itu Yasin. Ya, waktu dia tidur, ibu duduk di sebelahnya, bacakan Yasin sambil nangis, Bu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah lari kok dicongkrok gue karo ndek. Anak yang hafal Quran itu dia bisa menolong orang tuanya nanti di yaumil akhir. Jadi sekarang Bapak Ibu, mohon maaf lah, kita pingin masuk surga. Kalau ditanya semua pingin masuk surga, pingin. Kita mau masuk surga, tapi kalau nggak ada orang dalam, berat Bu sekarang. Lo masuk surga pun pakai orang dalam Pak, pakai. Saya pastikan pakai. Maksudnya macam mana Pak? Orang dalamnya itu siapa? Anak-anak yang hafal Quran itu nanti dari dalam surga dia nariki keluarganya masuk ke dalam surga. Nanti di akhirat ada orang tua disiksa di dalam neraka, anaknya nuntut, ya Allah, itu bapakku ya Allah, bapakku ya Allah. Malaikat, angkat bapaknya. Loh, kok bisa anak ini nolong bapaknya dari neraka? Apa hebatnya dia ya Allah? Anak ini hafal Quran 30 juz. Kini wah, munggah. Ngeri kau pun nyolong berondolan wah. Anaknya yang menyelamatkan dia. Malah dalam hadis lain, anak satu. Satu. Nih panitia ini kode nyuruh Ustadz berhenti macam-macam caranya Pak. Ya kan? Kalau nyuruh stop langsung aja, nggak usah pakai kode mic lah. Malah anak yang hafal Quran itu dia bisa narik 10 keluarganya ke dalam surga. 10 ya Pak, 10. Ya alhamdulillah lah Pak Ustadz, anak abangku hafal Quran 30 juz. Wah, itu anak abangmu, bukan anakmu. Ya bukan mamangnya Ustadz, tapi 10. Ya masuklah daftar kalau 10. Ngarap-ngarap di akhirat ditolong ponaannya. Lah sampai di akhirat dicek malaikat, rupanya mamangnya nomor 11. Ya nggak masuk.
Makanya kalau bisa jangan anak abang, anak sendiri. Luar biasa lah kalau ada orang tua anaknya ngapal Quran. Sekarang Polri mereka ada menerima polisi tanpa ada biaya apapun dan dinyatakan kalau fisiknya oke, dia lulus kalau dia punya hafalan Quran. Di TNI pun gitu. Malah bapak-bapak, ibu-ibu, satu lagi semalam apa ya yang pakai kedokteran USU, kedokteran UNRI, saya dengar ada porsi khusus untuk anak hafal Al-Quran. Jadi sekarang orang-orang yang anaknya hafal Quran keren, bangga. Macam mana lah ibu punya anak dokter tapi hafal Quran? Allahu Akbar, lengkap kebahagiaan orang tua itu. Maka Quran adalah warisan Nabi, akrabkan anak kita dengan Al-Quran itu. Dan hargai guru-guru ngaji. Oh di perusahaan ini udahlah, mudim udah digaji oleh perusahaan. Nah, kadang di luar sana sedih aku. Orang kalau les matematik 400 gampang bayar. Sepoa gopek bayar. Les askia mau masuk perguruan tinggi negeri 1,5 juta bayar. Guru ngaji 20.000 aja nunggaknya 6 bulan. Maka banyak guru ngaji kurus. Udah kurus cepat ninggal pula itu. Hormatilah, hargailah orang-orang yang membesarkan Al-Quran itu. Kita kadang-kadang sedih Pak, kita kurang menghargai orang-orang yang berjuang di agama Allah ini. Keyboard bisa bayar 10 juta, 8 juta dibayar keyboard tadi. Penyanyinya pun kadang pakaiannya nggak beres, jingkrak-jingkrak di pentas. Karena 10 juta, 8 juta dibayar itu. Sementara grup Marhaban tadi coba, sama-sama yang ngeluarkan suara. Ya nggak bisa sama lah Pak, nggak bisa sama kenapa? Lo keyboard tuh Pak dari jam 1 siang sampai jam 1 malam. Marhaban cuma jam 11 sampai jam 1. Marhaban jam 11 sampai jam 1, tapi doanya sampai akhirat. Didoakan anaknya yang nikah tuh rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh soleha, didoakan pestanya sukses. Baca tercekek-cekek, urat segini keluar. Dan kadang batu atas nembak bawah lagi. Sallallahu nembak dari bawah. Yang punya rumah mana tahu itu, yang nahan kan yang 7 orang tadi itulah. Sambil gendang Muhammad hancur tenan yo iyo sallallahu tak rasa mangan dok iki tak rasa pun iyo. Udahlah doa Marhaban panjangnya nggak ketulungan. Doa Marhaban kan panjang kali tuh. Mulai gini tangan orang ngaminkannya nggak siap, turun sikit. Gak siap, turun lagi, diteloi cocot leng bocok kok gak siap-siap lah gue batin ini deh. Terakhir taruh di atas paha. Didoakan pengantin dunia akhirat bahagia, sakinah mawaddah warahmah, didoakan pestanya sukses, anaknya soleh soleha, ngasih nasi sebungkus. Yang jingkrak-jingkrak 8 juta 10 juta dibayar. Nasi sebungkus mie lah. Kentang sama tempe dirajang. Dagingnya cuma 1. Yang sakitnya sampai rumah dibuka ketukar sama lengkuas pula itu. Setengah mampus anaknya nyokot. Jadi lagi ngopo sih gimana? Lo lengkuas sih gimana ngomongnya mama. Kan nggak mungkin minta tukar lagi. Pulut sejumput lah, telur sebiji, sama bendera bolong 1. Udah seragamnya setahun nggak lunas-lunas. Yang sedihnya pulang selopnya hilang pula lagi tuh. Kita kadang-kadang kurang menghargai orang-orang yang besarkan Quran itu. Dah, jadi Quran itu warisan Nabi. Bapak Ibu, ayo kita jaga sama-sama. Seterusnya apalagi Pak Ustadz? Nabi meninggalkan warisan yang berikutnya adalah
Wa sunnatan nabiyyi, sunnah-sunnahku kata Nabi. Sunnah Nabi banyak. Cinta Nabi, amalkan sunnahnya. Nabi model, apa saja perbuatan, ucapan, keputusan Nabi itu sunnah. Contoh, Nabi orangnya sangat selalu rindu hatinya ke masjid. Kalau memang cinta sama Nabi, ayo cintai masjid. Ibu-ibu kalau punya suami tiap hari sholatnya di masjid, sujud syukur. Apalagi manajer, askep, asisten, rajin ke masjid. Udah komplit lah itu. Dunia dapat, akhirat dapat ibu itu. Nah, kadang ada orang kerja pamel aja pun nggak mau ke masjid. Jijik aku nengokannya. Asisten aja tiap hari ke masjid kok kerja pemeliharaan aja pun nggak mau ke masjid. Kalau aku Israel aku cekek betul itu orang itu. Ayolah, cintain masjid ini. Dan ibu pun dorong suami ke masjid. Dan bahasanya yang bagus. Kadang-kadang maksud betul, cara ngomong salah pun jadi masalah. Bang, ke masjid kenapa bang? Kita udah makin tua, ngasih contoh lah sama anak-anak. Aku kalau nengok abang ke masjid rasaku adem di sini bang. Abang mau apa? Nanti pulang dari masjid ku gorengkan pisang kepok. Pergilah ke masjid. Dia pun semangat, mau sarung apa bang? Tuh gajah duduk aja, nungging, telungkup, telentang ada. Mau cap mangga, bacang, kue ini udah aku siapkan semua. Dia pun semangat. Ini kadang-kadang mama-mama maksudnya betul, tapi cara ngomongnya masjid, setuwo. Sarek pensiun, tobat. Aku tinggal nunggu, nih nggak Senin Kemis. Suaminya pun nangis, maksudmu apa? Mambu lemah, tobat. Selama gulaku 600 ngomongmu nyelekit tenan. Orang duwe isin kenapa? Tonggoe mau nang masjid kena ngomah. Sopo tonggo nang masjid kae wak legiman ya bedino nang masjid. Ya wis kowe kawin karo legiman kowe kono. Kadang-kadang maksud betul, cara nyampaikan salah pun ujung-ujungnya gaduh. Coba kalau ibu ngomongnya lembut, dia pun nerimanya enak gitu. Loh ibu kalau punya suami ahli masjid, ya Allah, satu jalan ke surga udah dibukakan itu oleh Allah. Ibu udah punya imam calon penghuni surga. Lakiku bukan tiap hari ke masjid lagi Ustadz, tiap hari ajan di masjid walaupun dia nggak mudim. Wow, tukang ajan jangan disepelekan. Nah kadang malah ada istrinya, suaminya tiap hari ajan malah pulang dimarahi, dilurui. Kini sesok ajan meneh tak tampuk cocot mungkin. Salahku apa deh? Kowe nggak salah, ajan kowe apik, suaramu kaya comberan isin aku. Kadang-kadang yang kayak comberan pula yang mau ajan, yang suaranya cantik nggak mau ke masjid. Padahal di kitab Durrah 3 macam manusia sampai masuk ke dalam kubur, ulet cacing pun nggak berani mengganggu tubuhnya. Siapa aja Ustaz? Satu penghafal Quran. Nah, itulah dulu yang kejadian di Bandung. Masjid mau dibesarkan, master planningnya rupanya kena satu kuburan kiai di situ. Kuburan itu diminta izin keluarga ahli warisnya untuk dibongkar, dipindah, diizinkan. Dibongkar, terkejut orang semua. Itu kejadian tahun 2008. Kiai ini udah ninggal 26 tahun, tapi papan lahatnya utuh, kain kapannya utuh, wangi kapur barusnya masih jelas, mayatnya masih tersenyum. Kok bisa udah 26 tahun Ustaz? Ulat cacing gak berani memakan tubuhnya. Kenapa? Dia hafal Quran 30 juz. Yang kedua, orang yang rajin bangun tengah malam itu dijaga sampai masuk ke dalam kubur. Alhamdulillah aku rajin lah Ustaz. Ngapain? Ngoyo Ustaz. Nek guru ngoyo jadi anggar ku. Nek tangi ngoyo turu meneh, ngoyo turu meneh. Wis sesuk cek gula wae jadi anggar ki. Ngoyo kok dianggar ki. Maksudnya Ustaz tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Salat malam. Terus yang ketiga Ustaz yang dijaga terus sampai ke dalam kubur, yang ketiga muazzin, tukang-tukang azan. Saya ceramah di Berandan ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya tukang azan disayang Allah. Betul, mayatnya nggak busuk kalau dia ikhlas.
Kalau tukang komat Pak, di buku nggak ada bahas tukang komat Pak, yang dibahas tukang ajan. Aku tiap hari komat Ustaz, tapi nggak ajan. Ya tapi di buku tuh yang dibahas tukang ajan, nggak ada bahas tukang komat. Ya jadi tukang komat kayak mana nih biar jelas, kata dia. Udah kok lama-lama merajuk Wawa itu. Aku takut dia nggak komat lagi. Aku rasa kayak Wawa busuk separuh lah Wak. Aku bilang gitu man. Ya daripada dia nggak komat lagi kan masalah juga gitu. Harusnya ibu bangga punya suami tukang azan. Lu sahabat Bilal bin Rabbah, tukang azannya Nabi, muazzin. Waktu Nabi Mi'raj berkunjung ke surga, apa kata Nabi? Demi Allah, ku dengar suara telapak sandal Bilal bin Rabbah di dalam surga. Maksudnya kayak mana Ustaz? Nabi itu kan rumahnya di Madinah, sebelahan sama masjid. Tiap pagi hening menjelang subuh, kalau di sini yang terdengar suara jangkrik, di sana nggak ada suara jangkrik. Setiap menjelang subuh Nabi dengar suara sandal, kletek, 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 kletek. Sandal siapa Ustaz? Bilal bin Rabbah yang mau mengumandangkan azan. Kata Nabi waktu aku Mi'raj, ku dengar suara sandal Bilal itu di dalam surga. Jangan remehkan tukang-tukang azan. Tukang azan itu pejuang itu. Senin azan, yang datang cuma 5 orang, kapok? Enggak, Selasa subuh azan lagi. Yang datang malah hujan tinggal 3 orang Pak, kapok? Enggak, Rabu azan lagi dia. Itulah pejuang itu. Malah diganti-gantinya lagunya itu. Biar orang mau ke masjid. Senin lagunya lagu TPI itu dibikinnya. Siaran TV TPI. Allahu Akbar TPI. Bukan bangun orang, tambah nyenyak, tidurnya semua. Malah membentuk pulau-pulau di bantal-bantal. Selasa diganti lagunya lagu Masjidil Haram, lagu Mekah. Rupanya dia pernah umroh, apal dia lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah mimpi umroh orang sekampung. Gak ada yang bangun, perasaan di Mekah semua. Rabu dibawanya lagu Tanjung Balil. Orang Tanjung Balil tahulah ngayak lagu jago-jago. Guantinya variasi, cuman kepanjangan belok ajannya. Hayya 'alas sholau juga wa akbar. Senang ngomong pun ngelilir tangi pau kayak aja nopo kayak sholau kau wa akbar. Baru ngomong pau turu meneh. Terakhir hari Kamis kumat sesek napas bawa tukang ajan nih. Orang tiap hari kena gerimis. Sesek napasnya Bu, itu pun ajan juga di bantainya. Itulah kalau pejuang tadi. Terakhir 3 kali sambung napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tonggoi masjid ngintip, ninggal nggak wawa kayak. Habis ngintip tidur lagi dia. Emang payah kali ngajak orang ke masjid ini. Jengkel tukang ajan, terakhir hari Minggu dibantinya ajan subuh jam 9 Pak. Kaget orang satu komplek, loh ajan apa ini jam 9? Hujan enggak, gempa enggak. Ada yang bilang, woi orang gila masuk masjid, orang gila masuk masjid. Ada apa? Orang gila masuk masjid, ajan jam 9. Usir. Yang di warung-warung pun dipanggil. Terakhir rame masjidnya. Dibuka pintu masjid, ngapain kau? Ajan, wah. Ajan apa? Subuh, wah. Gila kau, gila kenapa? Mana ada ajan subuh jam 9? Yang gila siapa sekarang, wah? Apa?
Aku ajan jam 5 kalian nggak datang, ini ajan jam 9 kalian datang semua. Sebetulnya yang gila siapa, kata dia. Makanya tukang ajan ini perlu juga ada gila-gilanya sekali-sekali. Jadi orang yang mencintai masjid itu orang-orang yang mencintai sunnah. Orang Islam ini pun model macam-macam. Ada yang hidup nggak mau ke masjid, tapi ninggal sibuk minta nyolatkannya di masjid. Kan aneh, hidup nggak mau ke masjid, sekali ninggal sibuk minta nyolatkannya di masjid. Pak Mudim pun bingung jawabnya. Istrinya nanya, Pak, lakiku nyolatkannya di masjid ya Pak. Ini terakhir Pak. Mudimnya pun batin, pertama dan terakhir kata Mudim. Mau dibilang iya, lakimu nggak pernah ke masjid. Mau ku bilang enggak, bukan masjidku. Terakhir Mudimnya pun berat jawabnya. Ya udah, boleh Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Boleh apa enggak Pak? Nggak masalah. Ya udah, bawa ke masjid. Sampai masjid malaikat kaget. Lo tumben Wak, udah nggak pernah ke masjid. Nah saya mau jelaskan, nyolatkan jenazah itu di rumah sama di masjid sama aja Bu. Nggak ada kelebihan sholat jenazah di masjid kecuali lebih lapang. Beda sama sholat fardu, memang lebih utama ke masjid. Ini kadang kuburan ujung, rumah situ, sini masjid. Udah, kalau muat di rumah aja, siap langsung ke masjid. Kecuali nggak muat, bawa ke masjid. Atau sekali jalan, mau ke kuburan melewati masjid singgah, nggak apa-apa. Ini kuburan ujung, rumah sana, sini masjid, kurang kerjaan, bawa masjid, bawa ke masjid. Gotong, wis bar, balik, ngelewati omah meneh, wis ninggal raon-raon meneh mayat mau. Belum lagi sampai masjid lupa yang mana kepala. Seringkali mau nyolatkan jenazah gaduh iku, iki ndase ling ndi mau iki. Apa Wak? Ndase ling ndi iki? Maksudnya Wak, ndas mayate ling di rosokku ling iki mau Wak, rosokku cocotmu iku rosokku. Lo kenapa Wak? Jangan rosokku, nek salah sapa tanggung jawab. Aku nggak ngerti Wak, nggak ngerti aja milu ngomong. Ya takut laling ngelebok Wak. Siapa tadi yang masukkan ke dalam keranda? Saya Wak, mana kepala? Wis urusan ling angkat lah Wak, mana urusan kami meneh. Siapa tadi yang angkat? Kami Wak. Mana kepala? Ya enggak, lupa tadi Wak. Kurang saya. Urusan orang itulah tadi Wak yang masukkan ke dalam. Pesong kalian semua. Ini laki ini, imam dekat kepala. Kalau salah siapa tanggung jawab? Udah intip aja udah Wak. Wah, intip macam mana? Ya timbang salah kita semua. Terakhir, ya wes lah intip aja lah. Diintip. Lah mayatnya negor, mata lain kata mayatnya juga. Sama saja. Hidup nggak pernah ke masjid, ninggal sibuk minta nyolatin nang masjid. Ada juga orang nggak pernah ke masjid, sekali ke Bagan Batu mampir ke masjid, numpang ngoyo. Ya Allah cici aku delok kira ini. Nek gorare ngoyo ya mau nang galon no opo. Hidup nggak pernah ke masjid, sekali mampir ninggalkan najis, kan kurang ajar itu. Selentik jin mampus bawa itu. Apalagi contoh sunnah Pak Ustadz. Ya udah puasa Senin Kemis. Nabi itu salah satu yang bikin hidupnya sehat, ya puasa Senin Kemis itu. Seminggu 2 kali dinetralisir kerja rambungnya itu. Nabi itu 63 tahun hidup, sakit cuma 2 kali Bu. Sekali waktu hijrah baru tiba dari Mekah ke Madinah, kelelahan. Sekali menjelang meninggalnya. Hebatnya itu 63 tahun. Kita umur baru 40, tahap apa penyakit udah. Penyakit darah aja, darah tinggi, darah kotor, darah rendah, kurang darah, kanker darah, sampai darah tista. Kan penyakit juga itu darah tista itu. Penyakit asam aja, asam lambung, asam urat, kurang asam, segala macam. Nabi 63 tahun, yang bikin dia sehat rupanya salah satunya puasa Senin Kemis. Yang kedua, Nabi itu banyak jalan aktivitasnya. Dan hari ini dokter pun mengakui jalan itu olahraga paling ringan modalnya, tapi paling besar manfaatnya. Memperlancar peredaran darah, mencegah asam urat.
Orang sekarang masjid 50 meter aja naik kereta. Kok paten. Padahal keretanya pun ngangsur ya. Yang sedihnya siap sholat keretanya hilang, nangis ketek di teras masjid itu. Orang udah diajarkan Nabi jalan kok. Apalagi yang bikin Nabi sehat. Nabi itu pola makan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Bedanya sama kita lapar nggak lapar makan, nggak wareg nggak mandeng kan ngono. Apalagi konsep 33 kali kunyahan. Kayak mana halusnya makanan tuh masuk ke lambung Nabi. Dan Nabi itu punya prinsip, dapat nikmat bersyukur, dapat ujian sabar. Nah, kalau ini bisa diterapkan betul-betul, lapang hidup ini, sehat jiwa ini. Psikis itu sehat, kuncinya psikologis. Hampir 75% yang mempengaruhi fisik kita itu psikologis kita. Kalau batin kita senang, insya Allah kita sehat. Bisa dibuktikan Ustaz? Bisa. Contohnya banyak. Orang kalau udah pikiran stres, gulanya naik. Orang kalau udah pikirannya stres, tensinya gampang naik. Orang kalau udah pikirannya stres, levernya pun naik. Makanya kalau mau sehat, bahagiakan hati. Cara membahagiakan hati, ya kita di rumah tangga harus saling membahagiakan. Suami membahagiakan istri, istri membahagiakan suami. Ciptakan rasa kasih sayang. Makanya Nabi itu mencontohkan khairukum linisaihim. Sebaik-baik suami itu yang paling sayang sama istrinya. Nabi itu marah aja nggak pernah sama istrinya, semarah-marahnya diem. Pernah pulang dakwah ke rumah Aisyah, wajahnya merah kelelahan. Dihidangkan minuman sama Aisyah. Aisyah nampak Nabi kelelahan, ke belakang diambilnya air putih, diperaskannya air zaitun. Itu kesukaan Nabi. Cuman kesalahan Aisyah, namanya Aisyah ini anak masih muda, dia buru-buru. Rupanya dia lupa masukkan madunya, cuman air zaitun doang. Mestinya campur madu, ini cuman zaitunnya, jadi rasanya pedar. Dikasih sama Nabi, Nabi minum, ya ketap-ketip Nabi ngerasakannya. Marah Nabi? Enggak. Aisyah tahan. Labbaik ya Rasulullah, saya datang ya Rasulullah. Hina, sini. Kaif ya Rasulullah, suruh minum. Udah lama kali kita nggak minum segelas berdua. Rupanya gitu caranya Pak. Kalau kita kan selama ini nggak minum pahit, lontong. Sini kok dulu. Selama ini gitu. Aisyah nggak ada dipanggil. Aisyah tahan, senyum aja Nabi. Labbaik ya Rasulullah. Hina, sini. Udah lama kali kita nggak minum segelas berdua. Rupanya istri Nabi itu kalau diajak minum segelas berdua, bangganya minta ampun. Kenapa? Orang ini kan 12 Bu, persaingan tuh ada gitu. Jadi kalau diajak minum segelas berdua, rasanya itu macam lebih perhatiannya. Bener nih Rasul, bener, minumlah. Diambil Aisyah gelas tadi, mau minum. Cuman rupanya ibu-ibu, istri Nabi itu kalau diajak minum segelas berdua, dia nggak langsung minum gitu. Diperhatikan dulu gelasnya. Di mana bibir gelas itu yang basah, berarti disitulah tadi bibir Nabi. Dia pun narokkannya di situ. Kalau ibu kan ibu cari yang kering tuh kalau kongsi gitu. Ibu cek juga, iki cocote mau iki. Rabies bahaya iki kan gitu. Aisyah enggak, di situ yang basah, di situ juga dia minum. Sebaik diminum Aisyah, gantian Aisyah yang kedap-kedip. Astagfirullah, lari dia ke belakang, dibawanya air zaitun itu, dimasukkannya gula, dikacunya, balik lagi minta maaf ya Rasul. Aisyah, ya Rasul maafkan saya ya Rasul, maafkan saya ya Rasul, aku salah, aku khilaf, aku terburu-buru ya Rasulullah. Ada apa Aisyah? Aku lupa masukkan madunya ya Rasul. Senyum Nabi. Aisyah, pahit, getir, manis, kita nikmati sama-sama. Kemana mau nyari laki kayak gitu ibu zaman sekarang? Anjeli aja pun nggak dapet kok kayak gitu. Manggil istrinya aja semua ada panggilan kesayangan. Khadijah, ya Habibah, wahai kekasih. Romantis rupanya Nabi itu. Perempuan dipanggil Yayang, kekasihku, melambung gitu. Cinta, jadi manggil Hani Pak, nggak ada masalah. Yayang silahkan, Babang silahkan. Aku asal jangan beb aja lah, aku jijik kali orang manggil beb itu, iya.
Kadang sok paten gitu. Lakinya lagi ngegrek di WA, udah makan beb. Sungi Rumbia aja kok beb lah. Kalau bapak bolak-balik manggil ibu yang, kalau manggil ibu udah makan sayang, oh istri bapak tuh jadi bucin semua itu. Udah cinta dia sama lakinya itu. Makanya panggilan tuh menentukan perhatian. Makanya saya bilang psikisnya dibahagiakan. Ibu-ibu nih kalau sakit, demam gitu, gigil di rumah. Gigil ada suami sama nggak ada, beda itu pak gigilnya pak. Aku pelajari itu. Kalau nggak ada suaminya, gigilnya itu asli gitu. Nanti lakinya pulang, keretanya sampai halaman, makin kenceng tuh gigilnya. Fitrah manusia itu memang minta perhatian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, kenapa mak? Nggak tahu, ini habis asar tadi gigil aja. Orang semalam undangan minum es aja, kurasa pun iya. Udah minum obat? Belum bang, oh bang, panggil anaknya paling tua. Ada apa ya? Ini mamanya kayak gini kok nggak dikasih obat? Lu mama kenapa mak? Mama demam, gigil. Carikan obat mamamu dulu. Apa obatnya ya? Parakol. Apa prokol? Parakol racun rumput, jangan salah beli. Gigi anaknya belikan prokol, datang suaminya pun tadi udah lama jangan di sinilah kena angin, yuk pindah ke kamar, dipapa sambil dibelai rambutnya. Udah cepet baiklah orang gitu aja. Orang semalam minum es aja, udah istirahat dulu ya, diselimuti, bikinkan teh manis, prokolnya datang, duduk dulu man, duduk, dibukakan, antarkan. Kasihkan tehnya, baik itu baik. Yang bikin baik bukan prokolnya, tapi perhatian suaminya. Kira-kira betul nggak bu? Nampak ngenes kali orang ini selama. Coba kalau ibunya gigil gini, suaminya pulang, dia pun makin kenceng, kamera action, makin kenceng gigil. Suaminya masuk ngincelik aja, dilirik aja pun enggak istrinya, malah istrinya yang nengoki lakinya jalan gini. Mak lirik pun enggak, tengok sampai ke belakang gitu. Memang laki lontong lah kau. Udah mau mati pun aku kok lirik aja pun enggak. Mandi langsung ke kamar, oh memang ku racun lah kok, besok tengok lah kau katanya. Perhatian tuh mahal itu pak. Ibu demam, gigil, suami datang diselimutinya. Kenapa mah demam? Alah, udah istirahat, gak usah ngerjain apa-apa dulu ya, tidur ya. Dikecup keningnya sambil bilang I love you. Pasti baik itu. Apalagi kalau suaminya ngerti, dikompres bininya pakai 20 lembar Soekarno Hatta itu. Pasti baik. Ujamin baik. Iya, ibu baik, bapak gantian demam itu. Nahankan 2 juta itu bukan nggak gampang itu gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka Nabi itu di situ konsepnya. Dapat nikmat, syukur. Dapat ujian, sabar. Syukur itu kayak mana pak? Di luar sana orang kalau bisa nyogok pun masuk Ipomas ini nyogok mau orang. Walaupun pemanen, bapak sekarang yang udah kerja di sini, syukuri, ya jagalah amanah perusahaan, jangan ngerusak perusahaan. Bapak keluar di PHK 1000 orang siap antri gantikan kemari. Maka kita yang udah di dalam ini, tolong jaga baik-baik ini amanah perusahaan. Sekarang nyari kerja payahnya setengah mampus. Cara kita mensyukurinya, ya kerjalah dengan baik, patuh, loyal sama pimpinan. Apalagi swasta. Swasta ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ditengoknya seseorang loyal, kinerjanya bagus, produktivitasnya tinggi, walaupun nggak sarjana, kalau perusahaan suka, bisa dia diangkat jadi asisten. Bisa saja. Syukuri aja nikmat itu. Jadi orang kalau yang bersyukur itu kayak mana Pak? Dia nggak selalu nengok yang dikasih Allah ke orang. Yang dia tengok, yang Allah kasih ke dia. Nah, itu ditengok. Jadi ada rasa syukur. Kita ini kadang-kadang nggak mau bersyukur nengokin orang aja. Lupa kalau kita pun udah banyak dikasih nikmat. Orang itu ya udah kaya, rumahnya mewah, suaminya ganteng, bahagianya lah itu. Belum tentu. Suaminya ganteng pun kalau istrinya cuma 1.
Satu di Balam, satu di Bagan Batu, satu di Manggala Johnson. Maksudnya gitu. Di mana-mana biniknya. Nggak bahagia juga. Ibu suami ibu mukanya memang muka penalti, muka 12 pas. Hampir maghrib keluar rumah pun anak-anak takut nengok laki ibu. Tapi dia setia, nggak pernah macem-macem. Orang nggak ada yang mau ya. Tapi kan ibu akhirnya lebih bahagia lagi gitu. Ganteng itu juga belum tentu menjamin bahagia. Makanya nyari istri itu juga kalau bisa ya cantik ya boleh lah. Tapi jangan cantik-cantik kali, nggak tenang juga. Si diganggu orang aja. Dan kalau kita punya istri cantik, pasti lama-lama tua jelek. Bagusan nyari yang jelek. Dari awal jelek sampai tua ya jelek dia gitu. Nggak berubah gitu. Makanya Bapak Ibu saling membahagiakan satu dengan yang lain. Syukur dapat nikmat. Kadang-kadang kita ini nengok orang terus gitu. Lupa kita udah banyak dikasih nikmat. Padahal kadang pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik. Saya ulang. Kadang-kadang pengagum itu lebih bahagia daripada pemilik. Berdiri kita di Simpang Kilo 31 itu. Toto lewat Toyota Camry, masih baru, supirnya di depan, yang punya ibu-ibu muda cantik, pakai jilbab, handphonenya mewah, pelan-pelan lewat di depan kita. Kita nengokinya, ya Allah, sudah Islam, orangnya cantik, mobilnya mewah. Kita yang senang nengoknya. Yang naik mobil tuh pening, mikirkan angsuran mobilnya 35 bulan lagi, ngisi minyaknya tiap hari, pajak tahunannya, gaji supirnya, biaya dorsemirnya, biaya asuransinya. Kadang-kadang orang bahagia itu cuma pandangan mata kita aja. Sakan belum tentu. Dia walaupun mobilnya mewah itu aja. Ibu kadang ke Medan pergi lain mobil, pulang lain lagi mobilnya. Malah bolak-balik ganti. Supir pun bolak-balik ganti. Dia cuman bannya 4, ibu bannya 6 lagi ya kan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukuri aja gitu. Saya di Binjai ada orang nanya sama saya, Ustadz mohon maaf ya Ustadz, ya Ustadz jangan marah ini, apa itu saya bilang. Kira-kira lah ini Ustadz, ya kira-kira kalau Syahrini itu mau sama Ustadz kayak mana kira-kira, kata dia. Aku tak delok iya lambe sing takok tadi, maksudnya apa lah caiki. Kau ngenyek apa macam mana? Enggak Ustadz, cuman mau nanya aja. Ini mesti dijawab, jawab Ustadz. Syahrini artis itu kan? Iya. Pertanyaanmu kalau dia mau sama aku kayak mana? Iya. Aku nggak mau, gue bilang. Walah pasti nggak mau nolak, kata dia gitu. Enggak, aku memang nggak mau. Kenapa Ustadz? Karena dia artis gitu. Enggak, kurang cantik. Ya bodoh lah orang bilang Syahrini nggak cantik ah. Kurang cantik, apa pula cantik kayak gitu. Jadi kenapa Ustadz nggak mau? Coba kau renungkan aja. Aku ngagumi aja. Kalau memiliki aku nggak pingin. Kenapa ya? Syahrini itu kau bayangkan beli bulu mata aja sebelah 5 juta kok. Kanan kiri apa nggak 10 juta. Mau berapa kali ceramah maulid aku belikan bulu mata dia. Syahrini beli tas saja terbang ke Hong Kong, kok aku belikan orang rumah di pajak Hong Kong, kan udah beda kali. Dia keluar dari salon cantik habis 20 juta, udah kita ngagumi aja, memiliki pun kita nggak sanggup. Jadi supaya bahagia, syukuri yang Allah kasih ke kita, bahagialah hidup itu. Itu aja kuncinya. Syukur itu Pak ya kayak tadi, dikasih nikmat, gunakan di jalan yang dicintai, diridhoi sang pemberi nikmat. Contoh, misalnya ibu-ibu perwiritan Rumbia 1 ini kumpul di masjid, rapat di PC 1 ya. Ketuanya ngomong, ibu-ibu sekalian, ini kan mau masuk bulan Ramadan. Kira-kira apa ya kegiatan kita buat? Saya Bu, ada apa? Kalau bisa kita buat sholat tasbih lah Bu, minggu kedua kita sholat bersama, zikir bersama, kita doakan supaya Rumbia 1 ini dijauhkan dari bala, produktivitasnya tetap tinggi, mudah-mudahan bonus kita pun makin naik nanti ke depan. Gimana yang lain? Setuju? Catat. Ada yang lain? Saya Bu, ada apa? Kalau bisa kita kumpul lah Bu, tiap rumah ini kita kutipi 20.000. Untuk apa Bu? Untuk anak-anak yatim. Jangan nanti hari raya anak kita pakai baju baru, anak-anak yatim itu bajunya entah kayak mana. Mereka anak kita juga, orang tuanya udah nggak ada.
berkah rezeki kita. Cuman yang lain, setuju, bagus tuh, bagus, catat. Yang lain, saya Bu, ada apa? Kalau bisa kita bikin buka puasa bersama malam 17 Ramadan, kenapa Bu? Ya di rumah siapa? Ya rumah Ibu Ketua lah, ya tumpur lah aku raminya kayak gini. Nggak, maksudnya gini Bu, Ibu bikin kolaknya aja sama kue, nasi biar kami bawa masing-masing kayak punggahan. Nah kalau gitu nggak apa-apa. Cuman yang lain, setuju, catat. Rupanya ada satu ibu-ibu ngomong, saya rasa gini aja lah Bu soal kutip duit tadi. Iya, jangan 20.000 lah, 50.000 kenapa? Loh, maksudnya tanggung kali loh Bu. 50.000 kita pertahankan pun nggak buat kita kaya, kita lepas pun nggak buat kita jatuh miskin. Udahlah sekalian limpul. Maksudnya kok limpul maksudnya gimana? Ya jangan anak yatim aja. Kita belikan juga baju koko sama sarung untuk ustadz-ustadz yang pernah kita undang ke divisi 1 ini gitu. Nah ini kan contoh, misal. Aku nggak minta, ini misal. Ustadznya yang mana? Ya terserah ibu lah. Pokoknya yang ngisi maulid terakhir itu jangan lupa misalnya. Rupanya setuju semua, alhamdulillah. Tak macam mana rupanya Pak Kurniadi pas pulang lagi ke Medan, singgah ke rumah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Loh Pak, ada apa Pak? Saya nggak lama-lama Ustadz, cuma nyampaikan amanah mama-mama dari divisi 1 Rumbia 1. Apa itu? Ini ada baju sama sarung buat Pak Ustadz, mudah-mudahan bisa dipakai di bulan Ramadan. Serius ini Pak, serius. Ini baju mas sarung, iya. Ya Allah, kok baik-baik kali lah mama divisi 1. Gak nyangka kali aku Pak. Loh Ustadz kok nangis? Ya aku gak nyangka lah. Udah berapa tempat aku ceramah, baru Rumbia 1 yang ingat kayak gini. Alah cuman baju mas sarung aja Pak. Bapak bilang baju mas sarung, kayak mana coba saya balesnya? Mereka nggak minta balas Pak Ustadz, mereka cuman minta doa Ustadz aja. Ya udah, saya doakan semua warga Rumbia 1 itu dimurahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Jangan amin dulu, bajunya belum dibeli. Orang masih contoh kok udah amin, amin. Bajunya entah mana, sarungnya entah mana. Main amin, amin aja. Itu namanya nyuri doa kalau kayak gitu tuh. Saya terimalah baju itu. Entah macam mana Bapak Ibu. Rupanya tahun depan saya diundang lagi ceramah kemari. Misalnya ini, aku nggak minta. Ini kan misal. Teringat saya, oh kebun Rumbia, saya pakai baju mas sarung yang ibu kasih. Turun dari mobil ibu pun ngomong, kak ada apa itu baju yang kita belikan hari itu kak? Masa iya kak, aku ingat ya. Ya Allah kok pas sekali sama dia ya, makanya kak aku belikan warna itu, dia kan hitam. La ilaha illallah. Sakit kalian pasaran bikin tarif, bikin harga, minta dibayar berapa, berdosa itu. Saya sampaikan sama kawan-kawan ustadz-ustadz di Medan, abahku dulu pesen kalau ada penceramah dia minta bayaran, bikin tarif, ustadz itu berdosa. Ya memang berdosa ustadz, kata kawan-kawan. Lebih berdosa lagi ngundang nggak bayar, kata dia gitu. Nah ini yang bilang kawanku. Kalau yang pertama tadi kan abahku, aku cuma nyeritain aja, nggak ada masalah gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya aku sangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak.
Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaren, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong. Sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiqa wal hidayah wal barakah was sihata was salamata alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan lana fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir wa la tu'assir fa inna taysir kulli asir alaika yasir. Fayassir umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binurin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.